Kak, Liu Ling, si penyihir tua itu, untuk mengusir kita dari keluarga Shen, dan menguasai warisan ayah sendirian. Dia malah memaksa kita untuk menikah ke keluarga Li. Kedua saudara laki-laki dari keluarga Li itu sebelumnya mengalami kecelakaan. Konon katanya salah satunya jadi pincang lo. Kalau kita menikah ke sana, gimana dong? TAPI. Sekarang perusahaan ayah masih di tangannya. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Menikah hanya langkah sementara. Setelah kita punya posisi di keluarga Li, baru kita bisa perlahan-lahan mengambil kembali segala yang menjadi hak kita. Tapi aku tidak mau menikah dengan si pincang Li Junjie itu. Tenang, Qinghuan. Aku yang akan menikah dengan Li Junjie. Jangan, tidak boleh. Kak, mana mungkin aku merebut calon kak ipar, Li Jiayu, darimu? Kakak yang paling baik padaku. Mana mungkin aku mengucapkan kata-kata seperti tadi, dan membuat kakak khawatir. Mobil pengantin sudah datang. Jangan coba-coba main akal. Hari ini, kalian menikah dengan baik-baik. Sudah jelas, kakak perempuan menikah dengan kakak laki-laki, adik perempuan menikah dengan adik laki-laki. Jangan murung begitu, Zhongji. Pengantin barumu, Shen Kangguang, dari kecil sudah lincah dan temperamental. Kamu nanti harus mengalah padanya. Tidak perlu aku mengalah. Nanti setelah dia melihat kakiku yang pincang ini, pasti dia ingin menjauh 1000 mil dariku. Qinghuan bukan orang seperti itu. Dia bersedia menikah ke sini, berarti dia tidak memandang rendah kamu. Zhiyu, anak ini, Shen Xiu, lembut dan pendiam. Jangan sampai kamu bersikap dingin padanya. Kakak ipar yang lembut dan pendiam. Cocok dengan kakakku yang berwajah dingin, mesin bisu, kayu. CK. Pengantin sudah datang. Kalian berdua kakinya tidak nyaman. Tunggu saja di kamar pengantin. Kak, kursi rodaku kayaknya rusak. Semua kamar baru. Kamu tinggal di sini. Xiu, Kangguang, maaf sudah merepotkan kalian. Jiayu beberapa hari lalu, kakinya terkilir saat turun tangga, jadi susah bergerak. Junjie mengalami kecelakaan, hanya bisa bergantung pada kursi roda. Memang tidak nyaman untuk menjemput pengantin. Mereka sudah menunggu di kamar. Tidak apa-apa. Itu adalah kamar Junjie. Yang ini adalah kamar Jiayu. Ayo pergi. Apakah dia suamiku, Li Junjie? Apakah Shen Qinghuan gugup atau jijik padaku? Gak nyangka Li Junjie. Gantengnya pas banget sama selera gue. Gue kasih tahu dulu ya. Gue nikah sama lo karena dipaksa. Kalau bukan buat perusahaan bokap gue pasti nggak bakal nikah. Lo jangan macam-macam sama gue. Berpikiran jorok atau apa? Lo ngomong dong, ngomonglah. Oh, gue ngerti. Lo APA, juga dipaksa? Iya. TAPI, gue liat lo lumayan ganteng. Ya udah, gue terima aja deh. Gue lagi ngomong sama lo. Lo ini maksudnya apa sih? Mempelai cewek aja lo cuekin? Nurut banget ya. Katanya SI Li Junjie. Setelah kakinya cedera, sifatnya jadi sulit. Malam pertama begini. Temenin gue ngobrol dong. Tadi di mobil, nggak boleh ngomong sama sekali. Udah mau meledak gue. Lo ini cowok ganteng. Karakternya kuat juga ya. Lo APA, udah punya cewek di luar. Nyokap lo nggak ngizinin. Enggak. Laki-laki ya. Gue ngerti. Lo main-main di luar. Gue bisa cuekin. Tapi gitu juga. Kalau gue senang-senang di luar, lo juga jangan ikut campur. Atau mungkin, lo ini orangnya dingin banget, nggak ada cewek yang mau ajak lo jalan? Lo pernah pacaran nggak? Aneh ya,
Kok ada orang yang gak geli ya? Katanya Shen Xiu itu lembut dan pendiam. Kok bisa seaktif ini ya? Ibu tidak berbohong padaku, ternyata memang cantik sekali. Kenapa kau menatapku seperti itu? Ibu awalnya, saat menyuruhku menikah, mengira itu adalah seorang wanita galak yang menakutkan. Tidak menyangka, adalah seorang gadis secantik bidadari. Aku juga tidak menyangka. Yang kunikahi adalah seorang pria tampan. Kau bilang aku adalah pria tampan? Secara akurat. Adalah adik laki-laki. Adik. Kalau begitu, kau suka adik laki-laki? Hati-hati. Nona Shen. Kau adalah tipe yang kusukai. Kau belum menjawabku. Kau suka adik laki-laki? Pernikahan ini sebenarnya adalah ibu tiriku. Bertindak atas kemauannya sendiri. Memutuskan untuk kita. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Memang. Orang tua memutuskan pernikahan kita dengan sukarela menjodohkan. TAPI. Penampilanku juga bisa dibilang lumayan, lebih baik daripada menikahi orang-orang sembarangan. Pikirnya dikatakan Li Jiayu. Berkepribadian dingin dan tidak suka bicara. Apakah kabar angin itu salah? Ternyata, atau jijik dengan kakiku. Kalau bukan karena ibuku mengancam bunuh diri, mungkin seumur hidup tidak akan ada yang mau menikah denganku. Nona Shen, kau menikah denganku, pasti sulit menerimanya. Tidak. Meskipun kita pertama kali bertemu. Tapi kurasa kepribadianmu cukup baik. Menikahimu masih terbilang baik. Shen Xinghuan ini agak minarek. Dulu saat kakiku masih sehat. Senua menjelalingiku. Sekarang di dunia ini, selain keluarga, siapa lagi yang akan memperlakukanmu dengan tulus? Hanya karena latar belakang keluarga Li saja. Waktu akan menunjukkan isi hati seseorang. Karena kita sudah menikah. Suami istri harus berbagi suka dan duka. Tenang saja. Aku akan mencoba mengelola pernikahan ini. Nggak usah, Nona Shen. Sebenarnya aku tahu isi hatimu. Kamu cuma kasihan sama aku. Cuma mau merawatku aja. Kamu boleh nggak percaya aku. Selama kakimu belum bisa dipakai, biar aku yang jadi kakimu. Kamu serius? Aku pernah belajar perawatan. Pengalamanku cukup banyak. Asal kamu mau bekerja sama. Boleh. Cuma masalah waktu. Ibu bilang sebelumnya, anak perempuan keluarga Shen ini, sifatnya ceria, tapi dimanja dari kecil jadi agak manja. Memang benar kata orang, lihat sendiri baru percaya. Kok jadi makin suka sama dia ya? Oke dong, sayang. Kaki lumpuhku ini bisa sembuh atau enggak? Semuanya tergantung kamu. Nanti kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Baik. Temboknya kedap suara. Kamu nggak bakal dengar suara apa-apa. Agak ada gaya seorang ibu. Memang iya. Nggak tahu gimana hubungan mereka. Joji dan Jia sangat nggak suka. Suara sedikit pun nggak kedengaran. Jangan-jangan mereka nggak cocok. Tidur sendiri-sendiri? Mungkinkah? Kenapa nggak mungkin? Nggak boleh. Menantu yang udah didapat nggak boleh kabur. Apa ini? Ini tentu saja, benda yang bisa bikin dua pasang pengantin baru, tomba misra. Merikaru, langsung jadi. Lihat kamu yang kikuk ini. Jangan-jangan kamu malu, iya kan? Dari kecil sampai besar, nggak pernah ada cewek sedekat ini sama kamu. Lihat kayaknya, keras kepala, malu tapi nggak mau ngaku. Pertahankan. Jarek. Aku gak percaya, masih tidak bisa mengatasimu? Pertahankan Jarek ya? Dia mau apa ini? Pasti dikunci dari luar. Ini takut kita menyesal. Buka pintu, aku gak mau nikah. Apa Tuan Murali? Sebenarnya cuma orang pendiam yang tidak bicara. Jangan biarkan ibu mendengar dan kesal. Ini gak boleh. Kalau tuan muda yang lumpuh ini jatuh, gimana? Kamu ngapain sih? Bukannya kamu sendiri yang bilang pertahankan jarak?
Pa Bangget, kamu tidak mau menikahi aku. Aku juga tidak mau menikah dengan kamu si orang pendiam ini. Mari kita bicara jelas lebih awal. Jangan saling menghambat. Bukannya lebih baik seperti ini? Maaf. Katanya sih, Lee Junjie sangat ekstrovert, kenapa di depanku? Cuma penampilan seperti ini. TAPI, tapi lumayan seru. Karena kamu sudah tahu salah, kedepannya harus menurutiku. Mengerti? Ibu masih memanggilku. Jangan mengabaikan Shen Xiu. Lihat, aku tidak peduli padanya. Dia sendiri bisa ngobrol lama. Wajahmu kok merah banget? Kamu demam? Panas. Aduh, salahmu bilang panas. Kok aku juga merasa panas banget? Kamar ini tidak ada AC? Tidak beres. Siley, menurutku penampilanmu lumayan bagus. Dengan terpaksa mensiamu sebentar. Bagaimana? Tenang. Ibu menaruh obat di kamar ini. Badanmu wangi banget. Jangan nakal. Kalau mau cepat pulih, pijat juga butuh teknik yang tepat. Di kaki manusia ada banyak titik akupresur. Aku tunjukkan caranya. Tunggu dulu. Maaf, Nggak apa-apa. Salahku sendiri, keseimbanganku jelek. Aku sudah lancang. Katanya nggak bakal jijik sama aku. Akan coba jalani pernikahan denganku. Cuma omongan kosong buat menghiburku. aku nggak jijik sama kamu. Aku cuma terlalu bersemangat. Ini pertama kalinya aku berada sedekat ini dengan lawan jenis. Jadi agak malu. Kamu serius? Jangan menyesal. Omongan kosong. Gimana caramu membuktikannya padaku? Jangan kurangku ini. Terlalu berlebihan. Bagaimana kalau Shen Qinghuan nanti marah? Gimana, cukup nggak? Kok diam aja? Aku. Wajahku panas banget. Seluruh tubuhku juga agak panas. Di ruangan ini ada dupa penggoda. Dupa penggoda? Pasti ibu yang nyalain. Nggak boleh, aku harus menyuruh ibuku. Cepat buka pintunya. Kamu masih nggak ngerti maksud ibumu? Ini baru aja, pertama kali kita ketemu. Kamu. Beneran mau? Udah deh, jangan banyak omong. Tidurnya kayak gimana sih? Kayak koala?
Kakinya nggak enak, bawain aja ke kamarnya. Nona Shen, bangunnya pagi banget. Kemarin malam dia juga sudah bekerja keras. Jiayu, kok bangun pagi-pagi amat? Kenapa keluar sendiri? Aku keluar. Mau ambil air minum. Bukannya katanya. Shen Shiyu ini, lembut dan perhatian, kaki Jiayu sudah begini. Masih suruh diambiler. Baik, kamu sudah berusaha. Pulang dan istirahat lagi. Nanti ganti baju. Keluar un truc m'engormati d'enganté. Bah. Ayah, aku pulang dulu. Ai. Urusan pasangan pengantin baru. Sebagai orang tua, susah ikut campur. Sudahlah. Biarkan saja mereka. Bangunlah. Nanti kan harus menghormati dengan teh. Bisa nggak bangun? Harus banget minum teh ini? Lagi pula mereka juga harus menghormati. Biarkan mereka saja yang lakukan. Kok dia sama seperti King Huan. Suka bertingkah kekanak-kanakan. Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Nggak boleh. Aku ini laki-laki. Masa ia biarkan kamu pergi sendiri? ITU. Aku masih harus pakai celana. Bagaimana kalau kamu? Minggir dulu. Odar dilihat semua. Malu-malu APA lagi. Bagaimana kalau aku bantu ganti? Ha? Kamu serius? Bukannya aku sudah bilang, suami istri harus berbagi suka dan duka? Kok dia belum bangun juga? Waktu menghormati dengan teh sudah hampir tiba. Harus bangunkan dia. Jangan ganggu tidur lagi. Kebiasaan malas bangun Shen Shiyu ini. Kok mirip Junjie ya? Cara membangunkan Junji. Ya sama seperti Kara membangunkannya. Aduh, mau apa sih? Baru jam berapa ini? Udah diseret suruh bangun. Kasar banget sih. Beda banget sama waktu kakak yang bangunin aku. Sama sekali nggak mirip. Memang benar, kayu yang tidak tahu suasana. Waktunya menyajikan teh. Oh iya. Aku langsung bangun. Kamu mau apa? Aku mau ganti baju, masa kamu mau nonton juga? Dasar. Aku kangen banget sama kamu. Tadi malam, aku nggak tidur sama kamu, jadi agak nggak biasa. Sudah menikah. Jangan sembarangan begitu. Cepat bantu dia. Cepat. Badanmu keras banget. Tidur dipeluk nggak nyaman sama sekali. Sampai tadi malam, aku nggak bisa tidur nyenyak semalaman. Ibyu. Pejai begini. Jangan ganggu orang. Aduh. Kalian kok bisa di satu kamar? Kalian kok bersama lagi? Kako eniage. Ibyu. Apa yang kamu bicarakan? Bukannya kemarin kamu yang menyuruhku masuk kamar duluan? Ibyu. Jujur saja. Apa kamu sedang menyalakan sesuatu di kamar? Ini tidak baik. Heyu, kenapa sama keluarga sendiri juga sedikit bicara? Kalau menurutku sih, penyakitmu ini karena terlalu pendiam. Menurutku, kamu kurang stimulasi. Jangan panggil dia seperti itu. Dia sudah menikah. Jangan tidak tahu aturan. Ya sudah aku tahu. Kalau Soul jadi menantu, aku pasti tidak bisa menandingimu.
TAPI. Melihat situasi kalian berdua, tadi malam seru ya? Aduh, salah semua. Semuanya salah. Pak, apa yang Bapak bicarakan? Bukannya nanti menyajikan teh dulu, prosedurnya. Tidak ada yang salah kan? Pak, cubit aku cepat. Apa aku belum bangun? Aduh, sakit. Kenapa bisa sakit? Ini bukan mimpi. Ini benar-benar masalah besar. Masalah besar. Ibu. Pak, sebenarnya ada APA? Bu. Bangun, Bulletin. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Salah. Ya. Aku awalnya ingin King Huan menikah denganmu. Lalu Xiu menikah dengan Jiayu. Tak disangka. Kenapa kalian salah masuk kamar? Kalian jujur saja. Waktu itu pesan ibumu. Apa tidak didengar dengan jelas? Sampai terjadi hal kacau begini. Bukan. Jangan salahkan mereka. Aku lihat ada kursi roda di depan pintu. Aku kira. Aduh. Bu. Pak. Ini juga bukan sepenuhnya salahku. Kan gara-gara ibu mengunci kami di dalam kamar. Baru jadi kekal begini. Sudah. Karena sudah begini keadaannya. Aku lihat kalian berempat, hubungannya juga cukup baik. Lalu bagaimana dengan urusan mencatatkan pernikahan? Masih mau ditukar lagi? Kalau begitu, tidak usah. Masih mau ditukar lagi? Kalau begitu, tidak usah. Kalau hal ini tersebar, sampai didengar orang lain, belum tahu, bakal jadi bahan gunjingan tentang keluarga Li kami. Nanti yang memelukan. Bukan kuma kami berdua lagi. Menurutku begini, biarkan Junjie dan Xiu saja yang mendaftarkan pernikahan. Jiayu dan King Huan juga mendaftarkan pernikahan. Siapa tahu. Justru lebih baik begini. Baiklah kali begitu. Setelah menghidangkan teh, kita makan dulu. Baik. Li Jiu, aku mau makan iga babi. Aku nggak bisa menjangkaunya. Aku mau disuapin sama kamu. Makanan yang kamu suapi pasti 100 kali lebih enak. Kamu sudah mengambil untung dariku. Menyuapi aku makan saja kamu tidak mau. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak mau menyuapi aku tidak akan makan. Shuiwe, lihat tuh, pasangan muda itu. Sebagai kakak perempuan, kamu harus memberi contoh. Aku juga mau disuapi. Li Jiu, lihatlah adikmu ini. Menyuapi istrinya makan saja. Dia tidak mau. Kamu tahu tidak? Membuat istri senang adalah prioritas utama seorang suami. Kok hal sederhana ini saja kamu tidak tahu? Aduh, aku tetap akan bilang. Cepat suapi aku. Lekas suapi aku. Janja, kamu mau minum air? Biar aku yang tuangkan. Baik. Liakan, rencanaku bagus. Kan? Liakan, aku atur dengan baik. Kan? Pasangan yang suka bertengkar tapi saling sayang. Pasangan yang harmonis. Cocok banget. Kan? Kak. Liu Ling si tua bangka itu. Pasti sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Kita nggak boleh terus-terusan dikendalikan olehnya. King Huan, kamu benar. Tapi saat ini, aku tidak punya bukti. Juga tidak punya koneksi. Apalagi sekarang sudah menikah. Kita jadi nggak bisa bertindak semaunya lagi. Kak. Ngomong-ngomong soal ini, Li Janja ITU, kayaknya suka sama kamu loh. Gimana pendapatmu tentang dia? Lemela. TAPI.
Setelah berinteraksi kemarin, aku rasa dia terlalu aktif. Sama kayak kamu. Agak kekanak-kanakan. Kurang matang dan stabil. Kalau gitu, Kak, kenapa kamu selalu merawatnya begitu? Kakinya sedang tidak enak badan. Aku merawat orang sakit. Bukannya wajar saja? Justru kamu ini si gadis. Waktu makan, minta Li Jiayu menyuapimu. Katakan padaku, jujur sama aku. Apa kamu suka dia? Jujur saja padaku. Apa kamu suka dia? Sengaja menggoda dia? Apa sih, Kak? Li Jiayu itu. Dia orang yang membosankan. Dia bukan kuma pendayam. Tapi juga nggak romantis sama sekali. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ngapain aku suka dia? Oh iya, Kak. Menurutku sih, keluarga Li ini kan kaya raya. Kita nggak boleh melawan mereka. Mendingan, ajak keluarga Li bergabung dengan kita. Kita bekerja sama untuk menghadapi si tua bangka Liu Ling itu. King Huan, kamu benar. Hanya berdua, kita berdua sadari. Pasti nggak bisa melawan Liu Ling. Kita bisa manfaatkan hubungan pernikahan ini untuk menstabilkan situasi. Harus ambil kembali jerih payah seumur hidup ayah, kembalikan ke kita. Paling-paling. Nanti setelah kita ambil kembali semua yang menjadi hak kita, baru kita berpisah baik-baik dengan mereka. Ternyata begitu pikiran mereka. Sekarang nggak cinta. Bukan berarti nanti nggak cinta. Aku akan buat dia jatuh cinta padaku. Kakak. Kamu juga semangat. Bang! Semangat juga ya. Lagi ngapain? Sure you are. Aku datang. Ayo temani aku latihan rehabilitasi. Hetai, kok kamu datang sendirian? Kak, tungguin aku. Ada apa sih Kayu? Kamu cari aku ada urusannya? Dengar ya, aku cari kakakku ada urusan penting. Jangan ganggu aku, ngerti? Lihat tadi sikap, Junjie. Beneran suka sama Shen Xiu. Aku harus kasih mereka ruang untuk kenalan. Nggak boleh biarin kamu ganggu Junjie. Cuma bisa mengorbankan diriku sendiri. Wajah, aku bilang udah ya. Genggam tanganku terus nggak dilepas. Kenapa? Keterusan ya genggam tanganku? Tebakanku bener ya? Li Jiu, jangan-jangan beneran suka sama aku? Li Jiu, jangan-jangan kamu memang suka sama aku? Aku lihat kamu lumayan ganteng. Kalau kamu panggil aku King Huan, aku mungkin bersedia mempertimbangkan untuk kasih kamu kesempatan ngejar aku. Oke, nggak mau manggil ya? Kalau gitu aku pergi. Ching. Ching. Nah, gitu dong, King Huan. Panggil. Ching. Huan. Hebat. Li Jiu. Dia kan cewek. Kok bisa kayak gitu sih? WK. Coba kamu ngomong beberapa kata lagi. Ching Huan. Liu Ling bilang, King Huan itu manja dan temperamennya meledak-ledak. Tapi anak ini seru banget. Dia banyak ngomong. Ciu jadi ikutan, mau buka mulut. Nggak kayak dulu, yang selalu murung. Tidak seperti sebelumnya, selalu terkurung. Iya, betul. Aku khawatir di hati Jiayu, sampai sakit. Benar. Begitulah. Pelan-pelan saja. Jangan buru-buru. Bagaimana performaku? Benar kan? Jauh lebih keren daripada saat di kursi roda. Ayah. Hebat. Tentu saja, berkat kamu. Dengan kamu di sampingku mengawasi dan menopang, aku merasa penuh semangat. Rasanya tidak akan lama lagi, aku bisa berlari. Rehabilitasi tidak boleh terburu-buru. Harus selangkah demi selangkah. Setiap hari jangan sampai malas. Nanti malam aku ajari kamu cara memijat otot kaki. Dengan begitu hasilnya akan lebih baik. Padahal dia yang mulai menggoda aku. Kok malah dia yang malu duluan? Sudah jam berapa ini? Pergi ke kantor catatan sipil. Kok belum pulang juga?
Jangan-jangan ada masalah. Aduh, bikin gugat banget. Sudah besar begini, surat nikah saja bisa salah. Jangan dipikirkan lagi. Bagaimana bisa tidak khawatir? Lalu masuk kamar pengantin. Bagaimana bisa tidak khawatir? Nanti masuk kamar pengantin. Bisa saja terjadi kesalahan. Bapak, Ibu, kami sudah pulang. Bapak, Ibu. Kami sudah pulang. Bapak, Ibu. Kok lama sekali? Yang penting sudah pulang. Tant. Ibu. Ibu tidak tahu. Antriannya panjang banget loh. Aku jadi heran, kok pada nikah hari ini semua ya? Kak. Coba lihat foto kalian. Siu, Sangguang, kalian berdua kesini sebentar. Ibu ada sesuatu untuk kalian. Wah, gelang giok. Bening banget, Ibu. Ini pasti mahal ya? Wah, gelang giok. Bening banget, Ibu. Ini pasti mahal ya? Siu, Sangguang. Ini hadiah dari ayah dan ibu untuk pernikahan kalian. Ibu, ini giok Hetian Yu kan? Kami baru saja menikah dan pindah ke sini. Barang berharga seperti ini. Mungkin lebih baik kami terima dulu. Ambil saja. Kalian terima saja. Ini tidak terlalu berharga, tapi ini ungkapan sayang kami. Kalian adalah gadis-gadis baik yang langka. Mulai sekarang, kita hidup bahagia sebagai satu keluarga. Ini pasti keluarga Li. Waktu itu mas kawinnya kurang banyak. Rumahnya megah sekali. Wah, ibu mertua, apa yang bawa ibu ke sini? Ibu mertua, saya datang untuk menjenguk kedua putri saya. Lauli, ibu mertua datang untuk menjenguk Sangguang dan Siu. Ayo ikut ibu belanja. Ayo, masuk dulu. See you, Singwen. Kalian duduk jauh-jauh gitu buat apa? Ada keperluan APA Ibu datang kali ini? Apa lagi yang mau aku urus? Aku cuma mau lihat-lihat, gimana kabar kalian di keluarga Li? Sejak kalian menikah, aku sendirian di rumah. Rasanya memang gak biasa. Luling. Jangan berlegak di sini. Muak lihatnya. Kalau ada omong kosong, bilang langsung. Kalau tidak, kami akan mengusirmu. Jangan kurang ajar. Gimana caramu bicara ke orang tua? Memangnya masuk keluarga Li, lalu jadi hebat? Kalau tiba-tiba baik, pasti ada maunya. Lebih baik ibu bicara terus terang. Aku dengar, Nyonya Li kasih kalian berdua. Jalan baru Jaya Ketian. Kalian pantas pakai dua gelang giok ini? Serahkan saja dengan baik. Aku yang simpan untuk kalian. Tidak mungkin. Ini kan hadiah pernikahan kami. Luling. Sudah kuduga niatmu tidak baik. Nenek tua jahat. Berani beraninya kau merampas barang kami. Kamu berani-beraninya merampas milik kami? Kamu menguasai perusahaan ayah. Sekarang kamu masih tidak puas, ya? Sekarang bahkan omongan saya tidak kamu dengarkan, ya? Aku beritahu perusahaan kalian, ya. Sekarang bahkan gaji para pekerja tidak bisa dibayarkan. Aku lihat kalian mau bagaimana? Ini harus bagaimana? Gaji pekerja tidak boleh ditunggak. Bagaimana kalau gelangku ini diberikan dulu ke Liu Ling untuk menenangkannya? Luling jangan kamu harap. Masalah perusahaan ini, kami akan cari cara. Justru kamu mengelola perusahaan sampai seperti ini, masih berani datang merampas milik kami? Wah, berani sekali ya, tidak mau kasih? Ya sudah. Lagi pula perusahaan lusuh itu, beberapa hari lagi pasti bangkrut. Nanti aku jual murah saja. Ayahmu itu, kado di alam baka tahu. Perusahaan kesayangannya sendiri, dijual murah. Mungkin akan marah sampai hidup kembali, ya. Luling, kami tidak ingin memperkeruh keadaan. Perusahaan ini adalah jerih payah ayah. Ada apa, serang saja aku. Serang aku saja kalau mau. Kau mau gelangnya ya? Ambil pinyaku.
Nah, sekarang jadi nurut. Tapi, sekarang aku nggak mau gelang ini lagi. Begini, kalian cari kesempatan untuk memindahkan harta keluarga Li ke aku. Itu melanggar hukum, Liu Ling. Kalian nggak setuju, ya? Jangan salahkan aku nanti. Liu Ling, kami terus mengalah. Bukan berarti kami nggak punya batas. Kau yang serakah begini, pasti akan dapat balasannya. Iya, orang sepertimu. Kalau mari pasti masuk neraka. Baiklah, dua jalan kecil. Mau memberontak, ya? Hari ini aku akan tunjukkan akibatnya kalau berani melawanku. Menantuku pulang. Ebio. Sadie Mara Bagamanapan, nggak boleh main tangan. Ada masalah, Apiapan. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Aku cuma lagi mendidik. Shriwa Dan Xinhuan. Mendidik? Mendidik pakai asbak? Aku ingatkan Ebio. Ibu, saya ingatkan. Ini rumah keluarga Li. Bukan tempatmu untuk bertindak kasar. Xiu dan King Huan adalah anak-anak saya. Apa salahnya saya sebagai ibu mereka bicara lebih banyak? Sekarang sudah menikah, sudah besar kepala. Bahkan menantu laki-laki ikut-ikutan membantah. Ebio. Saya sama sekali tidak bermaksud menyalahkan ibu. Kalau saya tidak salah ingat. Shriwa Dan Xinhuan. Bukan anak kendang Ebio kan? Kamu benar-benar perhatian ya. Sampai-sampai, turun tangan sendiri mengajari mereka. Bagus sekali kamu. Saya cuma bicara lebih banyak, langsung jadi orang jahat, ya? Lo, mau apa? Ibu, sudah larut. Biarkan kakak antar ibu pulang. Janja, terima kasih untuk kali ini. Gak apa-apa, saya ini cuma modal mulut doang. Jieu. Kamu tadi benar-benar keren banget. Bikin aku terpesona banget. Aduh, ganteng banget sih. Kali ini ada Junjie yang bantu. Liu Ling pasti nggak berani macam-macam. Tapi kita harus cepat menyelesaikan masalah perusahaan. Si nenek jahat Liu Ling itu akhirnya dihajar sama Li Jiayu. Aku dan kakak juga nggak boleh diam saja. Harus cepat-cepat merebut kembali milik kita. Nggak boleh biarkan dia ancam kita lagi. Apa-apaan ini? Aku ini mertua kalian. Tidak, tadi aku jelas melihat. Shinshi Yu Dan Li Junjia. Berdekatan. Shinxing Huan Dan Li Jiayu. Asyik ngobrol dan tertawa. Dua cewek ini, kok bisa akrab banget sama? Saudara suami mereka? Jangan-jangan. Hal yang melanggar norma seperti ini harus kusebarluaskan. Lihat nanti muka mereka mau ditaruh di mana. Ayo lihat. Anakku setelah menikah ke keluarga Li. Lupa daratan. Bahkan sampai selingkuh. Aduh, aku malu sekali. Benar nggak sih? Aku nggak ngomong asal, loh. Aku lihat sendiri. Shen Xiu sama adik ipar laki-lakinya. Mereka selalu berduaan. Shen Xinhuan. Sama kakak ipar laki-lakinya itu. Saling bermain mata. Kedua kakak beradik dari keluarga Li ini, walaupun kondisi fisiknya kurang baik, tapi aturan keluarga Li ini kayaknya cukup tertib, ya. Nggak bisa dibilang, kalau ibu mertuanya nggak lihat sendiri, berani-beraninya bikin keributan kayak gini. Ini keterlaluan banget sih. Aduh, nasibku memang sial. Dua anak perempuan ini berbuat hal yang begitu hina. Liu Ling, kamu diam. Kamu, ibu tiri, berani-beraninya mencela aku dan kakakku seperti ini. Tolong nilai yang adil, dong. Lihat, aku menasihati dua anak ini supaya tadatran. Malah mereka mengutukku seperti ini. Zaman sekarang jadi ibu tiri juga susah, ya? Liu Ling, bisakah kamu jangan ngaco terus? Kami ini suami istri yang sah. Kok di mulutmu. Jadi nggak tahu malu? Mau cari alasan lagi? Kamu pikir semua orang Butaya? mau cari-cari alasan lagi? Aduh, kamu pikir semua orang buta, ya? Shen Shiriwa. Hubunganmu dengan Li Junjie itu nggak jelas. Malah bilang kalian suami istri yang sah? Ebio. Aku menghormatimu sebagai ibu, Karena Xiu. TAPI. Jangan asal bicara lagi.
Junjie, kamu sudah bisa jalan pakai tongkat? Shiriyue. Ini semua berkatmu. Kayaknya beneran. Li Junjie membalas Shen Shuriwe. Kayak gitu. Lihat tuh. Mereka berdua, istri-istri ini, berdiri sama kedua kakak beradik itu, lebih mesra daripada sama suami sendiri. Pasti diam-diam ganti istri. Keluarga Li ini keterlaluan banget. Nyonya Liu. Aku dengan Xiu, kakakku dan istrinya, adalah pasangan suami istri yang sah terdaftar, dilindungi hukum. Kalau kamu terus membuat rumor tanpa dasar, itu sudah termasuk fitnah. Apa? Ini nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Lihat, semuanya. Ini adalah buku nikah kami. Stempel kantor catatan sipil di sini. Jelas-jelas terlihat. Mereka ini suami istri yang sah. Kenapa ibunya menyebarkan rumor sembarangan? Apa sih? Itu kan ibu tiri. Menurutku dia sendiri yang cari masalah. Dia tidak suka melihat kedua anak perempuannya itu akur. Aduh, nasibku sungguh malang. Saya ini seorang perempuan tua. Awalnya berharap pada dua anak tiri perempuan ini untuk menghidupi saya di masa tua. Tapi setelah mereka menikah ke keluarga Li, Marika tidak mengakui saya lagi. tidak mau lagi menafkahi saya. Apa dosa yang telah kulakukan ini? Aku membesarkan dua anak durhaka ini. Ayahnya sudah meninggal. Seharusnya hidup ibu tirinya juga tidak mudah. Ya? Keluarga Li begitu kaya. Memang tidak seharusnya kedua anak itu bersikap seperti itu. Betul. Lahat pakaian yang Marika kenakan, sangat mewah. Semuanya pakaian bagus. Lihatlah pakaianku. Sudah hampir bolong. Masih harus ditambal dan dipakai terus. Aduh, menjadi ibu tiri orang. Sungguh penuh dengan penderitaan. Lihat aku. Astaga. Ya ampun, ayo dong nilain ini. Gimana sih bisa sampai kebalik gini? Kami berdua, kakak adik. Sejak kecil sudah tidak punya ibu kandung. Kami hidup cuma berdua sama papa. Waktu papa masih ada, perempuan ini selalu diam-diam ngerjain kami. Shen Qinghuan, jangan ngomong sembarangan. Papa udah pergi, dia nguasain harta keluarga, nggak cuma itu. Dia malah mau kami ambil uang dari keluarga suami. Buat nafkahin keluarga asal kami. Padahal waktu papa mau pergi, dia masih pegang tangan kami berdua. Bilang mau ninggalin perusahaannya buat kami. Waduh, kalian ini dramanya kebangetan. Aneh, kok rasanya agak lucu ya? Ayo, semuanya lihat nih. Perempuan ini, dari kecil udah ngerjain kami kayak gini. Tiap hari mukulin kami, nggak dikasih makan juga. Dua bersaudara keluarga Shen ini kasihan banget ya. Ibu tiri ini sih keterlaluan banget. Dua saudari keluarga Shen ini, sungguh tidak mudah ya. Ibu tirinya ini keterlaluan. Lihatlah gelang giok ini. Ini dari mertua kami, karena kasihan pada kami berdua, baru dia berikan pada kami. Wanita ini, dia lihat jadi iri, maksa mau merebutnya. Coba bayangkan, kami berdua hidup dengan jujur dan sederhana. Kami ganggu siapa? Harus menerima perlakuan seperti ini. Betul. Ibu tiri ini masih berulah. Buang-buang waktu saja. Cepat pergi. Nenek sihir tua, dengarkan. Kalau kau berani datang lagi, aku akan membongkar semua perbuatan memalukanmu. Aku akan ungkap semuanya. Sudah selesai, tidak apa-apa lagi. Sakit? Dasar kayu, ternyata masih bisa perhatian padaku. Tidak. Sakit sekali, harus dipeluk dulu baru sembuh. Aduh, sakit, harus dipeluk dulu baru sembuh. Kita harus ambil kembali barang-barang ayah. Itu kan hasil jerih payah seumur hidup ayah. Jangan sampai Liu Ling terus memegangnya. Dia selalu menggunakan hal ini untuk mengancam kalian. Kalau ditunda terus, bukan solusi yang baik. Kalau gitu, aku akan ambil surat wasiatnya sekarang. Waktu itu ayah sengaja memanggil kami ke samping tempat tidurnya. Setiap kata-katanya menyuruh kami menjaga perusahaannya.
Surat wasiat. Kok bisa jadi milik Liu Ling? Pasti ada yang tidak beres. Tidak. Coretan di sini dengan yang di depan. Sepertinya agak berbeda. Pinggiran stempelnya. Sepertinya juga agak buram. Pasti sudah diubah. Tapi aku belum punya bukti. Tidak bisa bertindak sembarangan. Ada. Ibu pernah bilang, Junjie paham dokumen hukum. Dia pasti bisa melihat masalahnya. Dia pasti bisa melihat masalahnya. Sheriyue. Kamu duduk di sini sejak pagi. Ada yang bisa kubantu? Ada, Junjie. Ada hal yang ingin ku minta bantuan. Bagian belakang surat wasiat ayahku. Rasanya ada yang mengutak-atik. Bisa bantu aku lihat? Surat wasiat ini memang ada masalah. Tinta ada yang baru, ada yang lama. Pinggiran stempelnya juga agak buram. Mau memeriksanya tidak sulit. Temanku kerja di bagian tulisan tangan. Nanti, aku akan minta dia cetak laporannya. Benarkah, Junjie? Terima kasih banyak. TAPI. Aku ada syarat untuk bantu kamu. Sira APA, apapun yang bisa aku lakukan, aku mau. Jadi, cium aku. Ya sudah. Kalau nggak mau ya sudah. Begitu saja. Kalau tidak mau ya sudah. Begitu saja. Kamu benar-benar mencium? Bukannya kamu yang suruh aku mencium? Kalau begitu, urusan ini. Kuserahkan padamu. Aku terlalu tidak berguna, cuma dicium sekali saja sama dia. Kenapa Liu Ling pernah menerima transfer sebesar itu? Itu pun dari akun yang tidak dikenal. Siapa ya? Jiayu. Ada apa ini? Kok sekarang nggak panggil aku Kayu lagi? Ada transfer di rekening Liu Ling. Jumlahnya besar dan asalnya tidak jelas. Waktunya pa. Waktu ayahku meninggal dulu. Jiayu, kamu hebat sekali. Pasti kamu bisa melacak. Siapa penerimanya? Tolongin aku dong. Oh, jadi butuh bantuanku. Mencari akun penerima sebenarnya bukan hal yang sulit. Oh, jadi kamu butuh bantuanku ya? Mencari akun penampung uang sih bukan hal sulit. Jiayu, tolong dong. Kalau bisa ketahuan, aku dan kakakku bisa menjatuhkan Liu Ling si nenek tua itu. Dasar kayu, aku sudah merayu-rayu sebaik ini. Masih saja kamu nggak mau setuju. Apa aku harus merayu-rayu kamu? Baru kamu mau ngomongnya? Gimana, sekarang setuju kan? Li Jiayu, kamu bantu aku nggak sih? Nah, gitu dong. Akunnya, aku yang atur. Jiayu, kamu memang baik banget. Mulai sekarang, aku harus ganti panggilan untukmu. Nggak bisa terus-terusan manggil kamu Kayu. Mulai sekarang aku panggil kamu sayang. Gimana? Apa? Kamu bilang kedua cewek itu, minta tolong saudara Li selidiki aku? Iya, sudah lama kok. Oke, aku tahu. Iya, sudah lama sekali ya. Oke, aku paham. Dua cewek brengsek ini, kemampuannya nggak main-main. Bisa-bisanya bikin kedua kakak beradik keluarga Li itu, membela mereka. Hah? Apa yang paling dibenci pria? Aku lebih tahu daripada siapapun. Sheriyue, waktu itu salahku. Akhir pekan ini, kalian pulang kampung dulu. Aku masak beberapa hidangan. Sekalian minta maaf yang serius. Jiayu dan Junjie nggak usah diajak. Masalah perusahaan ayahmu itu, akan kujelaskan baik-baik pada kalian. Kak, Liu Ling ini.
Dia mau menipu kita. Dia pasti punya niat jahat. Apalagi dia menegaskan, hanya kalian berdua yang boleh datang. Ini jelas-jelas perjamuan Hongmen. Tidak boleh. Kalian tidak boleh mengambil risiko. Jangan pergi. Iya, jangan pergi. Tapi dia bilang, Aku tidak bisa membiarkan kalian mengambil risiko. Jangan pergi. Iya, jangan pergi. tapi dia bilang, dia mau bicara tentang perusahaan ayah. Kita sudah menyelidiki sampai sejauh ini. Kalau dia jadi nekat, maka usaha kita sebelumnya akan SIA. Benar, urusan perusahaan tidak bisa ditunda. Kak, bagaimana kalau kita berani mengambil risiko? Kita berdua masih muda dan kuat, tidak takut sama Liu Ling yang tua itu. Kalau gitu, kami berdua temani kalian. Janja, kalian lebih baik tinggal di rumah saja. Tunggu kabar baik dari kami. Dia datang karena kami berdua. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Iya, kami berdua bisa menanganinya. Shuriwa Qinghuan. Kalian berdua juga sudah lama tidak pulang. Cicipi hidangan ini, lihat cocok tidak dengan selera kalian. Ini salahku, sudah tua, jadi tidak berguna. Waktu itu, aku seharusnya tidak berkata begitu pada kalian. Ini salahku, sudah tua, sudah tidak berguna lagi. Waktu itu, aku seharusnya tidak berkata begitu pada kalian. Tolong jangan disimpan di hati ya. Jangan berbelit-belit. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja langsung. Minum teh, minum teh. Kebetulan kalian berdua ada di sini. Aku akan jelaskan baik-baik soal perusahaan. Liu Ling. Akhirnya kamu sadar juga, mau menyerahkan perusahaan pada kami. Memang kamu tidak pandai mengelola bisnis. Dipegang juga cuma bikin kacau. Kamamela. Lebih baik serahkan saja perusahaan itu lebih awal. Anna. Kenapa kepalaku pusing sekali? Mataku jadi buram. Tidak baik. Liu Ling menaruh sesuatu di air. Lawanaku. Kalian masih hijau. Jangan kira dengan perlindungan saudarali. Kalian sudah aman sentosa. Lawanaku. Kalian masih hijau. Jangan kira ada Bapak Li yang melindungimu, lalu semuanya aman-aman saja. Aku ingin lihat, Kalau kejua saudara, ini tahu. mereka dituding selingkuh. Masih mau bantu kalian atau tidak? Berhenti. Kalian kok datang? Kalau kami tidak datang, tidak tahu. Apa yang akan kau lakukan? Aku kan tidak melakukan apa-apa. Nyonya Liu. Kupingkan baik-baik, jangan lakukan lagi hal-hal memalukan ini. Terutama jangan ganggu istri kami lagi. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Bocah kurang ajar, jangan sok hebat, cuma punya uang sedikit. Aku ini ibu mertua kalian, berani-beraninya perlakukan aku seperti ini. Berani sekali dia memperlakukan aku seperti ini. Kamu baik-baik saja? Liu Ling, nenek sihir tua itu. Berani-beraninya menaruh obat di air kita. Harus diajari pelajaran yang berkesan. Biar dia tahu kalau kami bukan orang yang bisa diremehkan. Jangan marah, tidak sebanding. Li Jiu, kamu sudah bisa bicara banyak sekarang. Hebat sekali. Ini pasti berkat aku. Aku selalu di sampingmu setiap hari. Cerewet terus. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa berkembang secepat ini? Minum air, ini. Jangan-jangan dia sampai kurang tidur, hanya karena merawat aku? Si bodoh ini biasanya pendiam, tapi perhatiannya luar biasa.
kalau dipikir-pikir lagi, cukup menarik juga. Ada, APA? Jangan bergerak. Li Jiu. Dengar ya. Sekarang, perasaanku padamu sedang sangat tinggi. Aku jarang bersikap lembut seperti ini. Kamu harus menghargainya. Aku sudah putuskan. Mulai sekarang, kalau kamu ngomong berapa kata, aku akan cium kamu sebanyak itu. Tadi kamu bilang, berapa kata sih? Junjie, kamu kenapa? Shiyue. Efek obatnya baru habis. Jangan bergerak dulu. Bagaimana dengan King Huan? Urusan lainnya. Serahkan padaku. Kakak iparku ada kakak laki-lakiku yang jaga. Tenang saja. Kamu lebih baik perhatikan dirimu sendiri dulu. Kamu lebih baik perhatikan dirimu sendiri dulu. Junji. Dia ternyata punya sisi yang dewasa juga. Saat aku pingsan, dia tidak mungkin merawatku sambil memakai tongkat kan? Padahal belum lama ini, dia masih harus pakai kursi roda. Shiyu. Kalau kamu terus memandangiku seperti ini, aku bisa tidak tahan loh. Kenapa? Mau dicium lagi? Kak. Wah, tidak kelehetnya. Kakak ipar ini meski kakinya kurang sehat. Tapi soal merawat orang, lumayan jago juga. Aduh, kalau nanti kakak ipar sudah sembuh total, bisa jadi perawat profesional. Qing Huan, jangan kurang ajar. Junjie ini orang yang berbakat. Dia akan melakukan hal-hal besar nantinya. Junjie itu orang yang berbakat. Dia akan melakukan hal-hal besar nanti. Merawatku cuma hal kecil buat dia, iya kan? Qing Huan. Kamu kelihatan bersemangat akhir-akhir ini ya. Pemulihanmu cukup baik. Sampai ada tenaga buat mengolok-olok aku dan kakakmu. Mendingan waktu luangmu itu, digunakan buat dekat-dekatan sama kakakku. Dan mempererat hubungan. Menurutku, hubungan anak-anak itu semakin baik. Mungkin saja kita bisa segera punya cucu. Beberapa hari ini kita berdua, sering-seringlah keluar main, biar anak muda punya waktu berduaan. Betul. Halo. Iya, saya. Yunye, tentang tulisan tangan yang kamu minta aku periksa dulu, sudah ada perkembangan. Ambil saja surat wasiat itu, bagian tanda tangannya. Memang palsu. Laporan pemeriksaannya nanti aku antar ke rumahmu. Oke, aku tahu. Terima kasih. Oke, aku tahu. Terima kasih. Shiyue. Masalah yang kamu minta aku selidiki minggu lalu. Hasilnya sudah keluar. Bagian tanda tangan. Benar-benar sudah dimanipulasi dengan sengaja. Sudah kuduga, Liu Ling ini pasti dia yang menggitek-hatek surat wasiat. Ayah sangat menyayangi kita. Masa dia mau menyerahkan perusahaan kepada wanita ini? Liu Ling benar-benar menghalalkan segala cara demi uang. Kak. Jiu. Apa ini? Tadi aku lihat, kayaknya ada yang mengantarnya. Transfer. Ini Simiwa. Transfer dari Liu Ling. Informasi akun. Transfer dalam jumlah besar. Transfer dana besar. Penggakara wasiat. Jadi begini.
Beberapa transfer ini, yang dikirim ke pengacara kasus warisan, adalah bukti Liu Ling menyuap mereka. Tampaknya wasiat ini juga dimanipulasi dengan cara yang sama. Pantasan Liu Ling bisa mengurus masalah wasiat ini dengan sempurna. Ternyata dia sudah berkomplot dengan pengacara sejak lama. Dua orang ini mau bekerja sama menipu kita. Liu Ling benar-benar nekat. Ini kan tindakan melanggar hukum. Tidak bisa. Aku mau lapor polisi. Biar Liu Ling ini masuk penjara. Biar dia tahu. Aku, Shen Qinghuan, bukan orang yang mudah ditindas. Jangan buru-buru. Aku punya rencana. Jiayu, maksudmu APA? Bicaranya misterius banget. Baik, kita lakukan seperti itu. Apa-apaan ini? Berani-beraninya menggugat aku. Lagi-lagi kedua gadis kecil keluarga Shen itu. Kayaknya mereka cari mati. Shen Shuriwa, Shen Qinghuan. Kalian berdua gila ya? Berani-beraninya melaporkan aku. Liu Ling, lama tidak berjumpa. Tak kira kau dapat kabar secepat ini. Jangan banyak gaya. Kalian punya hak apa untuk menggugatku? Apa yang sudah kau lakukan? Kau sendiri pasti tahu. Jangan melawan aku. Cepat tarik gugatan itu. Kalau tidak, takkan kubiarkan kalian berdua. Takkan biarkan kami, Liu Ling. Kau bersekongkol dengan pengacara, memalsukan wasiat ayah, mengalihkan harta perusahaan. Semua hal ini sudah kami ketahui dengan jelas. Jangan coba-coba menakutiku dengan omong kosong itu. Kapan aku melakukan hal-hal itu? Jelas kalian yang ingin menjebakku. Sengaja menjebak aku. Kami sudah punya buktinya, semua bukti kejahatanmu. Besok pagi, akan kami serahkan ke pengacara keluarga Li. Nanti, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Masa sih? Bukti apa? Tidak bisa berkomentar. Dengan barang bukti ini, Liu Ling, bersiaplah masuk penjara. Berani-beraninya. Dua perempuan sialan yang tidak tahu diri ini, berkelahi denganku. Aku selalu bertindak tegas dan cepat. Tidak pernah meninggalkan jejak. Jangan-jangan si pengacara itu, Dia mengkhianatiku. tidak bisa, aku tidak boleh menerima nasib begini. Aku harus mencuri kembali barang itu. Tidak boleh ada masalah di kemudian hari. Kak! Apa ini benar-benar akan berhasil? Dia benar-benar berani datang. Sungguh nekat sekali. SSSD. Akhirnya tidur, Sion. Mereka menyimpan bukti apa, dan di mana? Mailing, sedang apa? Bukan. Bukan maling, ini aku. Liu Ling. Kamu datang ke rumah kami lewat malam buat APA? Shuriwa, Qinghuan. Salah paham. Aku pergi sekarang. Kamu mencuri, masih mau kabur? Jangan harap. Liu Ling, kurasa kamu cuma mau mencuri barang bukti. Tidak menyangka kan, kami tengkapesa. Liu Ling, sudah begini keadaannya. Lebih baik kamu berhenti selagi masih bisa. Oh begitu? Rupanya kalian, anak-anak brengsek, bekerja sama menjebakku. Jaga mulutmu. Kami sudah telepon polisi. Jaga mulutmu. Kami sudah melaporkan ke polisi. Mau bilang apa? Bicaralah dengan polisi. Berani menangkapku? Aku tidak akan baik-baik saja. Kalian juga jangan tenang. Li Junjie, kamu ternyata bisa berjalan? Sebelumnya kamu jelas seorang cacat yang hanya bisa duduk di kursi roda. Ini,
Ini bagaimana mungkin? Aku ternyata percaya pada omong kosong kalian. Kalian tunggu saja. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan membiarkan kalian. Liu. Diduga memalsukan surat wasiat, melukai dengan sengaja. Dieu comme Ponjara li matin. Nah, Liu Ling ini, hatinya terlalu jahat. Tapi, satu-satunya hal benar yang dia lakukan adalah menikahkan Si Yu dan King Huan ke keluarga kami. Ini juga adalah berkah bagi keluarga Li kami. Ibu, Liu Ling juga bisa dianggap menerima hukuman yang layak. Liu Ling sudah mendapat hukuman yang setimpal. Perusahaan yang ditinggalkan ayah akhirnya kembali ke tanggung kami berdua, kakak adik. Ini tanggung jawab yang cukup besar. Ayah, meski perusahaan sekarang dirusak Liu Ling sampai berantakan. TAPI, aku dan kakakku pasti bisa mengatasinya. Ayah kan berpengalaman. Nanti, harus banyak bantu kami berdua ya. Ayah, ibu, waktunya sudah sore. Aku dan King Huan akan ke perusahaan dulu. Hari ini masih banyak urusan yang harus dibahas. Kalian berdua, ada apa ini? Si Yu dan Kang Guo cuma pergi ke perusahaan urusin sesuatu, bukan tidak pulang. Kenapa wajahnya cemberut? Pasti khawatir istrinya. Sibuk kerja sampai lupa mereka. Ngomong-ngomong kak, kalau menurutku, keluarga Li ini kan kaya raya. Kita jangan melawan mereka. Kita tidak boleh saling berhadapan. Lebih baik, kita ajak keluarga Li ke pihak kita. Kita bekerja sama untuk menghadapi situa jahat Liu Ling itu. King Huan, kamu benar. Hanya kami berdua pasti tidak bisa melawan Liu Ling. Kita bisa manfaatkan hubungan pernikahan ini untuk menstabilkan situasi. Kita harus mengambil kembali hasil Jerry Pius Summer Hedapaya. Paling-paling. Nanti setelah kita ambil kembali semua yang menjadi hak kita, kita bisa berpisah dengan baik dari mereka. Sekarang perusahaan sudah kembali. Jangan-jangan Si Yu merasa aku sudah tidak berguna. Tidak mungkin. Dia pasti akan segera minta cerai dariku. King Huan dia pasti merasa aku membosankan. Ingin bercerai dariku, ya? Li Jiu, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu bicara semakin lancar. Kamu jelas bisa bicara. Kenapa sekarang diam lagi? Tidak mau bicara. Katanya, satu kata dicium sekali. Semua itu bohong. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padamu sebelumnya. Rasanya aku tidak begitu mengenalmu. Dulu, aku mengajak Junjie bersantai. Dulu, aku mengajak Junjie jalan-jalan untuk menghibur diri. Kami mengalami kecelakaan. Kakinya terluka. Ini semua salahku. Apa kamu merasa kakak ipar tidak bisa berjalan karena ulahmu? Makanya kamu menutup diri, enggan berbicara. Li Jiu, jangan selalu menyalahkan dirimu sendiri. Ini benar-benar bukan salahmu. Lihat, kakak ipar sekarang sudah pulih dengan sangat baik. Ayah, sekarang Junjie sudah bisa jalan lumayan jauh. Tanpa tongkat. Tidak lama lagi, dia bisa berjalan normal. Ini berkat Si Yu. Setiap malam, dia menemaniku latihan rehabilitasi. Malamnya juga memijatku. Kak! Masa lalu. Biarkan saja berlalu. Kak, aku terlalu asyik mengungkapkan isi hati. Hampir lupa urusan penting. Barang-barang kita belum dibereskan. Cepat, cepat, cepat. Kenapa mereka tiba-tiba membereskan barang? Jangan-jangan mau pergi hari ini? Padahal kakiku sudah hampir sembuh. Kakiku sebenarnya sudah hampir sembuh. Nanti sebentar lagi aku bisa nemenin dia main keluar. Dia nggak sabar, mau minta cerai sama aku? Jadi aku memang bikin King Huan kecewa ya? Apa dia masih kesel sama aku yang dulu nggak romantis? Atau tetap bikin dia kecewa? Sekarang dia mau ninggalin aku buat selamanya ya? Kita pergi dulu ya. King Huan, Jiayu, kenapa? jangan pergi dulu. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. King Huan,
Aku tahu dulu aku sering nutup diri. Dan gak mau ngajak kamu ngobrol. Bikin kamu ngerasa aku ini orang yang membosankan. Bikin kamu gak nyaman. Tapi sekarang aku lebih takut kehilangan kamu. Aku tahu yang aku lakukan ada yang kurang. Tapi aku bisa berubah. Jiayu, kok kamu bisa ngomong sebanyak ini? Aduh, kita cuma mau. Xinghuan. Tungguin aku selesai ngomong. Aku udah terbiasa dari dulu. Tunggu sampai aku selesai bicara. Aku sudah lama terbiasa dengan kamu yang setiap hari berkicau di telingaku. Terbiasa dengan kehadiranmu. Dan ada kamu yang ramai dan berisik. Kebersamaan yang ramai ini. Aku tidak ingin kehilangan. Xinghuan. Jangan pergi. Dan jangan bercerai denganku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kakak sudah berkorban begitu besar. Aku tidak boleh ragu lagi. Sherry, kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Aku belum sempat membalas budimu dengan baik. Junji, hati-hati. Sherry, lihat. Aku sudah bisa berjalan sendiri. Kedepannya, kamu tidak perlu lagi susah-susah menyengkeku. Mulai sekarang, biarlah aku yang merawatmu. Aku akan lebih mencintaimu daripada sebelumnya. Aku akan melunasi semua hutang yang selama ini aku tanggung padamu. Sepinana. Jadi, tolong jangan tinggalkan aku. Sebentar. Jiayu, siapa bilang mau cerai sama kamu? Bukannya baru aja nikah ya? Kamu sama adik ipar bilang, kalau udah dapat warisan, mau cerai sama kita. Kalian bawa koper. Bukannya mau balik ke keluarga Shen? Apa sih? Kami mau pergi dinas. Ada proyek perusahaan yang harus dibahas di luar kota. Jadi, kalian gak mau cerai sama kita? Udah. Jangan lebay di sini. Mobilnya hampir ketinggalan. Tenang aja. Nggak ada yang mau cerai sama kamu. Ayah, Junjie, kamu tenang aja. Ok. Kami tunggu kalian pulang. Nanti, kami kasih kalian pernikahan yang sesungguhnya. Betul. Kali ini, aku pasti nggak bakal salah lagi.